Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. dan Reza di sini. Kita berdua mau bahas apa nih? 27 bro. Kalian tahu nggak nih apa tuh klub 27 tuh? Saya sih tahu, tapi karena saya juga suka musik. Oke. Tapi pasti pemusik di dunia ini tahu semua. Betul banget. Tahu apa itu? Tahu nggak? Jadi musisi-musisi atau bintang-bintang ternama dunia tuh meninggal di usia 27 tahun. Oh. Itulah namanya konspirasi Klub 27. Dan ini semakin menjadi perbincangan publik semenjak kematian vokalis grup band ternama Siapa? Nirvana. Tahu nggak? Saya tahu. Penyanyi siapa? Kurt Cobain. Kurt Cobain guys. Dia Pasti itu semua tahu kan Kurt Cobain. betul, dia tuh meninggal di umur 27 tahun sampai nyokapnya tuh Nyesel. Dia waktu itu nyesel di majalah The People, dia sampai ngomong anaknya tuh bodoh mau masuk klub itu. Betul sekali guys. Selain Kurt Cobain, banyak artis yang meninggal, penyanyi yang meninggal di umur 27 loh bro. Oh banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu ya guys ya. Jadi usia 27 ini tuh menjadi suatu kutukan buat mereka nih, musisi-musisi yang meninggal di usia 27. Kan aneh nih, aneh dong. Kenapa harus 27? Nah aneh banget. Aneh kan? Kenapa ya? Jadi mereka itu bergabung dengan klub 27 ini tuh mereka berjanji untuk mengakhiri hidupnya tuh di usia 27 tahun. Nah mungkin karena dia harus mengakhiri 27 tahun ini, dia pasti buat kontrak, make a deal with the devil. Ya, betul. Yang saya aneh tuh kenapa harus dengan devil, ya kan? Ya, devil bisa. Mungkin instan. Instan, betul. Mungkin instan. Tapi anehnya apa? Dia minta jiwanya dia. Jadi makanya dia mati di umur 27 tahun. Bro, mau nggak bro? Nggak mau. Tapi gua nggak bisa. Nggak bisa ya? Lu mau nggak? Nggak mau juga. Nggak bisa juga sih kalau mau tapi juga. kan kita butuh viewer juga bro di Seeker ini. Betul, Mungkin mau sukses, tapi kita udah nggak bisa loh bro. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita umurnya udah di atas 27. Ya mungkin nanti kalau ada kru yang mau ngelamar ke Seeker, yang 26, kontak kita. Jangan. Jangan lah ya. Kita bahas aja lah, artis mana aja yang ada, yang terjadi di sini meninggal di umur 27. Satu persatu ya bro. Siap. Oke guys, jadi nih contoh pertamanya nih, yaitu namanya Robert Johnson. Tahu nggak siapa? Gak tahu. Nggak tahu ya? Sama sih. Nggak tahu juga. Tapi waktu di zamannya terkenal dia. Terkenal pasti. Soalnya kenapa kita nggak tahu? Karena dia tuh lahirnya tuh tahun 1911 guys. Nah, saya tahu meninggalnya kapan. Ya pasti. Tahu. Berapa coba? Tinggal tambah 27 bro. Bener nggak? Jadi 1938. Betul. Nah, dia tuh adalah seorang pemusik, penulis lagu dan juga penyanyi yang beraliran musik blues asal Amerika Serikat. Nah, dia tuh punya rekaman lagunya tuh di tahun 1936 dan 1937. Berarti sekitar 2 tahun sebelum dia mati loh. Dan itu booming banget gitu. Dia tuh booming. Memang jadi istilahnya tuh karir dia tuh booming 2 tahun sebelum meninggal. Tapi sial banget ya. Dan infonya di tahun itu dia tuh terkenal karena dia jago nyanyi sambil main gitar, bro. Nyanyi sama main gitar ya. Walaupun menurut gua saat ini sih udah nggak terlalu Udah terkenal. biasa ya? Biasa, orang ada yang main gitar nyanyi sambil main Harmonika juga harmonika ya. banyak. Tapi mungkin zaman itu dia terkenal. Kebayang lah guys, 1938 ya. Ya istilahnya kita juga masih nggak tahu atau masih belum lahir kan. Saya ya. masih bentuknya kayak jelly kayaknya. Masih belum dipikirin Belum kali ya. dipikirin. Nah, si Robert Johnson ini tuh dia tuh di tahun 2010 berada di peringkat kelima di dalam majalah Rolling Stone dengan kategori 100 pemain gitar terhebat sepanjang masa. Jadi riwayat kehidupan si Johnson itu sangat suram. Dan kematian yang sangat dini itu di umur 27 tahun. Pasti kan? 27 lagi. Jadi banyak kisah yang ngatain kalau dirinya tuh udah ngejual jiwa kepada si iblis untuk meraih keberhasilan. Nah, dia tuh berhasrat untuk menjadi sukses. Iya, benar. Dan jadi pemain blues terkenal. Nah, Tapi mungkin dia nggak sesukses itu. Tapi menurut info, pada dia malam hari, dia tuh kekilang gergaji untuk... sebelum cerita ini, aliran musik ada berapa sih? Aduh. Dia kan blues ya? Blues. Musik blues kayak gimana? Nggak tahu kan? Blues, mau dengar nih dikit. Coba Tapi kita kena dengerin. copyright nggak bro nih? Nggak lah. Ya, dikit ya. Biar kalian tahu nih, percuma kita sebutin orangnya. Kalau yang denger nggak tahu blues. Blues tuh apa? Karena Indonesia tuh dangdut bro. Bener nggak? Bukan blues. Nah, ini. Saya ada satu musik, ya sedikit Robert Johnson yang... Ini Robert Johnson yang main blues ya? Agak Yang terkenal nih ya. Coba kita start. Nah, Oh, asik. walaupun gua nggak tahu maksudnya apa ini. Tapi mungkin di zamannya dia terkenal. Tapi ini guys, ini tuh jenis musik blues. Tuh seperti kayak gini. Mungkin saya kurang suka sih sama musik bluesnya, ya kayak orang gila lagi nyanyi teriak. Ya, mungkin zamannya dulu terkenal lagi. Tapi mungkin buat pecinta musik blues tuh ini asik banget. Ya, mungkin terkenal lah. Mungkin orang yang denger di Seeker yang gua harap ada pemain blues, pasti dia tahu dengan sejarah ini. Iya, betul. Dan gua harap semua pemain blues yang ada di dunia ini nggak usah ikut-ikutan
aliran dia. Betul, betul. Nah, sekarang gini. Jadi tadi mau cerita apa? Nah, dia tuh ada gosipnya. Kenapa dia bisa terkenal make a deal with the devil? Dia tuh waktu pada malam hari ada infonya nih. Dia tuh ke kilang gergaji yang bernama Dockery Plantation. Oke. Dia menaruh gitar di tempat itu. Terus? Dan iblis tuh datang main gitar. Iblisnya badannya gede. Gede. Badannya gede ya? Ya, badannya tuh besar, gede. Ya kalau di Indonesia itu genderuwo. Tapi kalau di sana mungkin iblis. Lebih keren. Kalau badannya kecil apa? Tuyul berarti. Tuyul. Jenglot, bro. Tapi yang datang nih berarti iblis ya? Nah, udah gitu iblisnya datang main gitar. Iblisnya main gitar ya? Nah, si Robert itu nyanyi. Oke. Dia ngamen pinggir jalan. Oke. Oh, enggak lah, bro. Mungkin dia iblis itu memberikan skill iblis bluesnya Main itu blues ini kepada si Robert ya? supaya Robert itu jago main blues sampai terkenal. Iya, guys. Bisa gitu ya guys ya? Ngeri nggak? Ngeri sih, tapi main-main sama iblis ngeri sih. Ya, dia ibarat dia melakukan menjual jiwa itu kepada iblis jiwa. dengan mungkin itu ritual yang dia lakukan. Oke, jadi dia tuh jual jiwa dia untuk tenar. Untuk tenar, untuk menciptakan aliran blues yang terkenal sampai saat ini, bro. Oke. Nah, si Johnson ini tuh meninggal pada tanggal 16 Agustus 1938 di daerah Greenwood, Mississippi. Tapi penyebab kematian itu belum diketahui. Nah, itu aneh. Aneh ya? Tapi kan ada info juga bahwa dia tuh meninggal gara-gara diracun, bro. Diracun ya sama Sama devil. Bukan evil kali. Bukan devil, tapi sama suami Suami orang. orang. Jadi kalau nggak salah tuh si Johnson itu kayak selingkuh kali ya sama istri Selingkuh orang. Ya? sama istri orang. Istri orang, si suaminya tuh nggak suka. Mungkin itu istri si devil juga, bro. Bisa jadi. mungkin karena terlalu Si iblis ini tuh jadi waktu jadi suami ya? waktu devil itu main gitar di jalan, mungkin devil itu bawa istrinya. Dan Johnson jatuh cinta, devil cemburu. Jadi buat apa sukses di 27, tapi meninggal juga, bro. Meninggal. Akhirnya meninggal lah. Tapi ya buat saya, ya tanpa cerita ini, itu buat saya Robert Johnson itu salah satu pemain blues yang terkenal. Ya sih. Dan saya sejak denger cerita ini nih, yang nggak tahu terkenal atau enggak, dan dari denger ini, saya jadi suka. Jadi suka blues ya? Suka, tapi ya belum terlalu ngerti sih, bro. Belum ngerti ya. Nanti kita belajar lah sama si Johnson ini ya. Oke lah ya. Nah, kita mau bahas yang kedua nih, bro. Contoh kedua ya. Nah, ini pasti semua, ya menurut saya nih, semua pemusik, apalagi cinta musik, tapi menurut saya semua orang pasti tahu nih siapa. Tahu. Siapa coba? Ya, yang tadi kita udah sebutin kan Yang di di awal. awal. Nah. Kurt Cobain, ya. Nah, tapi kalau pemirsa Seeker mau tahu bahwa ada nama tengah dari Kurt Cobain. Saya nggak tahu nih. Kurt Donald Cobain. Oh ya? Ya, jadi nama dia tuh Kurt Donald Cobain. Tapi saya nggak tahu kenapa orang lebih taunya Kurt Cobain. Iya, betul. Nah, Nah, dia tuh lahirnya tuh pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Nah. Meninggalnya? tambah 27. Jadi kalau buat saya hari ini buat pemirsa Seeker kalau lahir tambah 27 aja. 27. Tapi kita harus info lah. Ya. Ya, dia meninggal tuh pada tanggal 5 April tahun 1994 di usia 27 lah pasti lah. Jadi pokoknya hari ini saya tidur akan mimpi angka 27 terus. Pasangin kalau gitu. Pasangin ya. Nah, Kurt Cobain ini adalah penyanyi, penulis lagu dan gitaris band Nirvana yang dibentuk pada tahun 1985. Dan dia tuh mencapai kesuksesan di awal tahun 1990-an. Tapi dibilang kalau Kurt Cobain ini menderita masalah kesehatan yang kronis dan juga depresi. Nah, dia juga dikabarkan pecandu narkotika lah, seperti heroin. Jenis heroin ya? Nah, jenis heroin. Pecandu heroin. Nah, dikabarkan dia tuh meninggal karena bunuh diri dengan pistol menembakkan diri ke kepalanya. Waduh. Ia meninggal pada tanggal 8 April tahun 1994. Jenazahnya ditemukan di garasi dekat rumahnya. Di daerah Lake Washington ya? Lake Washington. Oke. Dulu tahu di sana. Lake Washington di mana? Tahu sih. Dimana, Sebelah bro? sininya Cikapundung. Cikapundung. Nah, otopsi itu kemudian memperkirakan kalau Kurt Cobain ini tewas pada tanggal 5 April 1994. Nah, dia tuh meninggalkan istrinya, Yang seorang musisi juga namanya Courtney Love. Courtney Love. Wah. Love, cinta. Cinta ya. Nah. Dan juga bayi perempuan mereka yang namanya Frances Bean Cobain. Oke. Cuman sayang banget ya. Kenapa ya dia istilahnya harus tega gitu ninggalin bayi ya? Ya karena ini kita balik lagi ke topik awal, Oh, make a iya. deal. Make a deal itu ya. Dengan iblis, ya. Iblis, ya. Dan tapi ada info juga bahwa Kurt Donald Cobain, Donald Cobain. ya dia meninggal pun karena ditembak sama istrinya. Oh ya? Gosip. Gosip Ya, ya. tapi kita nggak tahu apa itu benar atau Teori enggak. konspirasi lagi ya. Konspirasi lagi. Tapi kenapa ya? Jadi yang pertama Robert Johnson ini istrinya. Nah, sekarang sekarang istrinya. sekali lagi. Ya, berarti kan ya permisa menilai sendiri lah. Berarti yang istri hati-hati tuh. Ya. Nah, setelah kita belajar sejarah Kurt Donald Cobain, Oke. ya kita nggak lengkap kalau nggak tahu kata mutiara-mutiara dia. Apa tuh? Ya menurut saya pun agak aneh kalau diartikan. Ya nanti Baca dulu bro. saya baca aja lah ya. Baca. Boleh, yang ini boleh nyontek ya? Boleh. Boleh nyontek ya? Saya Ini buka kan dulu ya. Ada laptop sini boleh untuk di. Boleh ya? Oke. Ntar saya cari dulu ya.
Kita baca ya. Ya. If you die completely happy and your soul somewhere live on, I'm not afraid of dying. Total peace after death, becoming else, bukan else. Somewhere else is the best hope I've got. Apa tuh artinya? Nah, kalau untuk arti kurang ngerti. Cuman ya saya harus sebutkan, pasti di sini banyak pemirsa pintar pun yang saya yakin pemirsa seeker tuh Jadi pintar. kira-kira tuh istilahnya kata-kata dia tuh apa sih artinya gitu kan? Yang tadi Ya. dibilang kan apa tadi if you die apa? Completely Yang happy and yours. Jadi kalau menurut saya kata-kata mutiara ini yang saya petik ya dari kata mutiara yang saya baca sekilas tadi, bahwa dia tuh banyak bicara tentang kematian yang membahagiakan. Aneh juga ya. Aneh juga kan? Mati dia bahagia ya. Ya, mati dia bahagia gitu kan. Ya menurut Tapi saya kan nggak harus ditembak juga harus kemarin ya. tembak juga lah. Nah, dia juga ada kata-kata kedua mutiara dia yang terkenal. Ya, saya baca lagi boleh nggak? Baca dong. Baca lagi. Baca. Sebentar ya, laptop saya nyalain dulu ya. Karena Inggris bro. Ya. Susah kalau Inggris ya. It's better to burn than to fade away. Artinya? Nggak tahu juga. It's better to burn out than to fade Fade away. Jadi lebih baik apa terbakar ya. Terbakar ya. Dan istilahnya apa? Jadi gitu ya? bahasanya Kurt Donald Cobain itu lebih banyak bakar, kematian. Ah, iya, ya. Ya, Aneh itu juga menjadi sih ya. misteri buat kita. Misteri ya. Walaupun ya mungkin sejarahnya bicara dia ditembak apa, tapi kan 27 lagi Tapi jangan salah, memang Kurt Cobain ini memang terkenal sekali loh. terkenal. Dia memang terkenal sekali. Saya juga sempat suka sih Sempat ya. lagu-lagunya. Ya kan lu lebih tua, Kalau Bro. nggak salah Green Day kalau nggak salah itu. Kalau juga zaman lagunya. gua Backstreet Boy, Bro. Zaman gua Kipo. Nah, Bro, ada yang ketiga nih. Nah, contoh yang ketiga ya. Tapi yang ketiga saya kurang tahu. Tapi pemirsa pasti tahu lagi. Karena tahu pemirsa lah. seeker pasti pintar semua, Bro. Dan ini bandnya cukup terkenal loh di zamannya. Nah, dia tuh namanya Brian Jones. Brian Jones. Oke. Dia tuh pendiri Rolling Stone. Kalau orang pada tahu. Nah, pendirinya Rolling Stone, Bro. Jadi vokalisnya tuh yang terkenal tuh Mick Jagger namanya. Nah. Itu tuh lambangnya tuh apa kayak lidah menjulur gitulah yang kalau bahasa Sundanya jebleh, guys. Jebleh. Terus dia tuh lahir pada tanggal atau tahun? 1942. Oke. Meninggalnya? Nggak usah sebut lagi lah. Udah Tambah kasih tahu 27 lagi Tambah aja. 27 aja. Nah, dia tuh pemain musik yang multi talented. Jadi dia memainkan banyak alat musik seperti sitar, dulcimer, Ya. marimba. Ya. Yang dia pemain yang multi talented. Dan dia ini apa jenis musiknya tuh rock and roll. Yang tadi tapi kan blues kan, ya, ini rock and roll. rock and roll. Oke. Dan ini tuh memberi warna tersendiri untuk kelompok musik tersebut Ya. loh. Rock and roll kan terkenal dengan gitar yang Ya, drum ya, yang rock and ini roll lah dia bisa alat musik yang gak lazim, Gak yang lazim, aneh, gak lazim, dan dia oke. hebat. Terus si Jones ini tuh mengalami masalah pada penyalahgunaan obat terlarang juga nih. Narkoba juga, yang membuat dia tuh dikucilkan dari grup bandnya pada saat itu. Ya akhirnya dia dikeluarkan. Dia seperti penjara loh. Seperti penjara. Pastilah. Iya. Nah terus udah gitu dia tuh dipaksa keluar dari grup Rolling Stone di bulan Juni 1969. Terus di bulan berikutnya si Jones ini ditemukan tewas di dasar kolam renang. Gak salah renang. Nah polisi melaporkan bahwa dia itu tenggelam saat berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Mungkin dia pada saat alkohol dan obat terlarang, mungkin dia berhalusinasi mau belajar Cuma berenang. anehnya kok matinya di umur 27 tahun. 27 lagi. Iya, jadi dia ya tuh tiga termasuk- artis yang kita bahas itu 27, dan 27. Karena kenapa? Karena dia ya masuk klub 27 ini. Ya. Contoh yang keempat adalah Jimi Hendrix. Nah, kan tadi Kurt Donald Cobain. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih nama tengah Jimi Hendrix. Nama tengahnya ya. Nah. Jadi Jimi Hendrix itu kan ya orang tahu lah, saya juga tahu sih. Tahu. Ada nama tengah ya? Ada. Siapa tuh nama tengahnya, guys? Jimmy Allen Hendrix. Wah, hebat. Gila. Hah? Oh, Hebat. Salah, guys. Salah, guys. Johnny bro. Johnny, bro. Ya inilah. Ini lanjut terus atau gimana nih? Hah? Lanjut terus gimana? Namanya Johnny Allen. Aduh, saya malu di bro di sini bro. Ulang ya. Karena gini. Pembawa acara seeker Oke. itu ya kita tuh harus belajar dulu sejarahnya. Ya kadang kan capek juga. Ya. Nggak, sebenarnya dia udah tahu, guys. Udah tahu sebenarnya tuh Johnny Allen Hendrix udah tahu. Cuman ya biar kalian tuh lebih nyimak lagi kan. Ya, Kalau kita salah. Pasti kalian pas tadi ngomong gitu kalian teriak salah. Ya. Kru juga banyak teriak salah kan? Teriak salah. Oke. Ini saya udah malu banget ini. Jadi yang benar namanya Johnny Allen Hendrix. Dia tuh lahir pada tahun 1942 dan meninggal pada tahun tambahin Masih aja lagi 27 27 lagi lah. Karena kita pasti cerita di sini semua pemusik yang meninggal pada Oke. umur 27. Nah, kita kasih tahu lagi kalau Jimi Hendrix itu dikenal sebagai musisi instrumental yang paling hebat. Paling terkenal dia main apa?
main gitar. Gitar elektrik Nah, ya. Dia tuh listrik ya. Dia tuh terkenal dengan istilah dewa gitar. Dewa gitar. Nah, ini lagu-lagu yang yang Jimmy pernah mainin tuh yaitu Purple Haze. Hey Ju. Hey Ju. Hey Ju. Hey Ju gitu. Oh, salah ya. Salah lagi. Salah lagi. Guys, bukan itu Aduh. guys. Pokoknya Hey Ju. Buat penggemar Jimi Hendrix, mohon Sorry maaf. Kita berusaha hanya menyampaikan sejarah, tapi kalau ada salah-salah kata ya, Maaf ya. Maaf ya. Nah, ada lagi The One Cadis Mary ya. Christ Mary. Christ Mary. Nah. Oke itu. Nah, terus dia tuh berkarir selain sebagai artis, dia juga sekaligus sebagai produser. Dan hanya 4 tahun sih dia tuh berkarirnya ya. Dan meninggal di London pada tanggal 18 September 1970. 1970. Ya, dia tuh meninggal penyebabnya apa? Karena dia tuh sesak nafas, guys. Oh. Cuman karena sesak nafas, muntahannya Sendiri. karena lagi tidur. Konyol kan? Konyol banget. Kalau menurut saya, menurut logika, orang meninggal karena muntahan itu udah aneh. Aneh. Tapi kan kita balik lagi nih, ini misteri yang 27 tahun ini. Umur nih. 27. Make a deal lagi nih. Betul. Ya, mungkin- Jadi, anehnya di situ, guys. Jadi pokoknya mah gimana caranya dia harus mati umur 27 tahun. Nah, Dan Jimi Hendrix ini matinya pada saat tidur ketelan sama muntahan dia sendiri. Nah. Lucu sih. dan orang terakhir yang melihat dia hidup Itu pacarnya tuh? ada pacarnya. Namanya Monica Denneman. Monica Denneman. Oke. Bacanya udah setengah mati nih ya. Nah, bahwa dia tuh mengunggah jadi sebelum tidur dia tuh minum pil tidur tuh 9 butir, Bro. Oh gila juga. Gila ya, bayangin. 9 tidur. Saya kalau minum pil 9 butir, saya tidur sampai corona beres, Bro. Sampai corona beres ya. Ya. Tapi mungkin Jimi Hendrix ya, dia sudah terbiasa seperti itulah. Dan dia pun pas minum obat tidurnya dicampur lagi, Bro, oleh red wine. Red one atau Gila apa? nggak? Amer yang Amer, biasa ya. ote ya. Anggur merah ya. Bayangin, ote itu setahu saya itu bikin orang Fly ya. fly, ingin tidur. Ditambah obat tidur 9. Makanya dia nggak bangun lagi tuh. Ya kalau ya balik lagi saya kalau melakukan itu corona beres. Sama hidup saya juga beres, Bro. Nah, Bro, ini kan mau lanjut nih. Sebelum lanjut gue curhat dulu dikit boleh gak, Bro? Dikit aja, dikit nih, nggak ada. Boleh, apa-apa. boleh. Kenapa? Sebenarnya yang gue bahas, yang mau gue sebut artis selanjutnya, kita udah tag tadi. Udah tag tadi. Udah tag, udah syuting. Harus diulang ya. Cuman kabelnya nggak dicolok. Bro. Jadi ini ulang lagi, Bro. Oke. Tapi demi Seeker, Oh, thank you. demi Seeker fan. Thank you. Seeker Family kita sebutnya. Seeker Family. Oh, Seeker Family ya? Saya nggak tahu. Seeker Family. Demi Seeker Family, saya rela ulang. Ya, Ulang, sampai ya? keringetan gini, saya rela demi Seeker Family. Sebelumnya kita udah tik ya. Ya, kadang krunya, aduh, benar-benar dah. Ya, jadi selanjutnya nih kita bahas ke artis yang lebih milenial. Kelima nih. Kelima. Yang sama-sama lagi Berarti milenial itu berarti lahir di tahun 2000-an era ya? saya. Oke. Karena Bro kayak belum. Emang masih muda ya? Saya masih muda lah. Tapi udah lebih dari 27 kan? Udah lebih Aman. Aman lah. Saya berani bahas ini karena saya tahu umur saya kalau waktu itu di umur 27 dipanggil saya nggak mau bahas. Nggak mau ya? Saya takut. Aduh sayang Takut banget. pingin. Ngerti nggak? Terkenal setahun meninggal. Ah, nggak mau. Karena udah lewat ya udahlah. Oke, jadi berani ya? Ya, jadi artis selanjutnya itu adalah Amy Winehouse. Oh, Amy Winehouse. Nah, Seeker Family juga pasti tahu dong. Sekarang udah tahu lah. Ya? Nanti kita bahas dikit-dikit lah. Dia tuh penyanyi asal Inggris yang lahir di tahun 1983. Meninggalnya plus 27 lagi. 27. 2011. 2011 ya, Ya, oke. ini udah depannya angka 2 nih. Tahunnya 2000 nih ya. Udah zaman saya nih. Dia memenangkan banyak penghargaan dalam bidang musik. Amy Winehouse tapi dia punya kelemahan, Bro. Oke. Bukan bekerja keras ya. Dia berjuang keras. Berjuang keras ya. Nah, untuk Ini melawan kelemahannya dia nih. Nah, narkoba lagi. Aduh, narkoba lagi, guys. Narkoba lagi. Jadi istilahnya mungkin kelihatannya yang tadi kita bahas juga bergaul dengan narkoba. Narkoba Bergaul lagi. Jadi mungkin ini lingkaran setan juga ya. Sebenarnya buat apa ya sukses tapi gila narkoba ya? Iya, dan akhirnya mati juga di umur 27 ya. Nggak ngerti ya. Mungkin orang juga pengen sukses banget, pengen tahu rasanya sukses seperti apa. Tapi dia harus menjual diri kepada si iblis gitu kan. Karena dia narkoba, tapi gini lah, dibanding terlalu jauh nih, saya mau tanya dulu nih sama Bro. Kalau nggak tahu, Taruh rada deg-degan. berarti eranya Jimi Hendrix nih ya. Kalau era saya Amy Winehouse, Bro, ya. 19-an berarti ya. Nah, judul lagu yang terkenalnya apa? Aduh guys, ada yang tahu nggak guys? Judul lagu si Amy Winehouse ini yang paling terkenal Yang apa sih? tahu, tulis di komen, Bro. Tulis komen, boleh. Tulis di komen ya. Bantuin saya nih. Bantuin saya. Tahu nggak? Nggak tahu sih bro. Harusnya tahu karena kan udah belajar skripnya kan. Iya sih. Berarti pura-pura acting. Pura-pura acting Pura-pura ya. nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa lah, demi pemirsa Seeker, saya Seeker udah, Family udah ya? cari lagunya. Seeker Family Saya ya? hanya bisa setel dikit, tapi pasti semua orang tahu. Coba setel. Ya, saya setel dikit ya. Sambil joget ya. No. Oke. Tahu kan?
Tahu. Itu judulnya Rehab. Lagu Rehab, bro. Oh, Rehab. Rehab tuh Indonesianya, Rehabnya Inggrisnya. Rehab itu bahasa Ya Indonesia. ini memang yang Seeker ini Saya era Jimi Hendrix, bro ya. Kebanyakan makan sampe, guys. Era blues kalau ya. Oke. Nah, inspirasi dari lagu Rehab itu karena dia kejadian narkoba. Oke, Rehab kan rehabilitasi. Rehab. Ya mungkin Seeker Fam boleh download lah di lagunya dan dengerin sendiri, dan itu inspirasi dari narkoba. Tapi boleh sambil joget kan? Boleh. Boleh ya. Asik ya. Asik. Nah, menurut temannya, yang dia tuh punya seorang teman yang tinggal bareng sama dia. Oke. Namanya Alex Volden. Ini teman apa pacar nih? Bingung saya juga. Bingung ya? Saya sempat nanya saya sempat cari tahu nih di internet tuh. Dia tinggal bareng, ini perempuan atau laki-laki? Oh ya, nama Alex ini ya? Kalau Ternyata aneh bisa tinggal laki-laki. Mungkin pacarnya kali ya? Pacarnya. Tapi kita jangan ngegosip lah. TTM. TTM lah ya. Kenapa nih? Maksudnya dia tuh cerita apa ke Jadi si waktu Alex itu tuh? dia diwawancara oleh suatu koran namanya Daily Mirror, bahwa dia tuh bahwa Amy Winehouse itu pernah ngomong ke si Alex, Bang, saya kayak bakal mati muda nih. Waduh, dia ngomong gitu ya? Ya, tapi bahasa Inggris ya, ini saya rangkum aja kan. Terus? Dia tuh berpikir bahwa dia bergabung dalam klub 27. Oh, dia tuh udah pernah ngerasain kalau dia tuh bakal mati di usia muda. Di 27. Gila nggak? Jadi sebelum meninggal orang udah bisa ngomong bakal meninggal di muda, dan dia bergabung di klub 27. Gila. Dan dia tuh bermasalah dengan narkoba sebenarnya. Jadi baru tahu nih. Saya juga pernah dengar beritanya kalau si Amy ini tuh pernah menghabiskan kokain senilai 1.000 porseling dalam waktu semalam loh. ya 1.000 tuh berapa di rupiah? Berapa? 19.000 atau 20 jutaan berarti? Ya mungkin kurang lebih sekarang 20 juta lah. Gila. Jadi satu handphone hilang. NMAX hilang ya? Handphone hilang. Oh, edan. Nah, jadi ya mungkin uangnya banyak juga sih. Isep duit hilang. Jadi Sekali nyawa hilang. Nah, sayangnya M itu memiliki kebiasaan jelek juga, buruk lah. Selain Narkoba dan alkohol, Nah, dia tuh punya kebiasaan buruk. buruknya apa tuh? Makannya tuh banyak, tapi dimuntahin lagi. Oh, jadi makannya banyak terus dimuntahin lagi? Itu penyakit tuh. Penyakit. Nah, saya nggak tahu kenapa. Penyakit apa namanya? Apalah, lupa lah. Nah, Pokoknya gitulah guys, penyakit yang itu suatu penyakit. Jadi dimakan, dimuntahin lagi. Dimuntahin lagi. Ya mungkin mau kurus, mungkin nggak bisa menerima, mungkin kita pun nggak tahu. tapi jelek loh, itu jelek. Nah, Bulimia ya? Bulimia ya? Bulimia, Seeker Family namanya bulimia. bukan bule Emi ya. Bukan bullying ya? Bukan bullying. Bulimia. Ya boleh dicari sendiri lah. Ya, Kalau nggak salah gini nih, si Amy ini juga pernah nggak makan sampai 45 hari. mati dong bro. Berapa jadi? Nggak ada 5 hari, 70 hari bro. 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari guys. Jadi Dia tuh cukup selama 4 hari itu, karena dia nggak makan, dia hanya bisa mengonsumsi alkohol, obat-obatan lagi, narkoba, dan makanan manis. itu jebol tuh liver ya. Ngeri kan? Di klub 27 itu ngeri loh. Oh, jadi dia tuh akhirnya meninggal pada tanggal 23 Juli 2011. Nah, Amy ini ditemukan tewas di apartemennya dengan overdosis, betul kan? Ya. Overdosis alkohol ya, dan narkoba ya. Dan pasti narkoba. Di London. Di London ya, Nah. betul. London bro. London. Terus si Amy ini tuh menjadi musisi pendatang baru yang karirnya tuh terhenti secara tragis di usia 27 tahun lagi. Terus si darahnya Amy itu mengandung 416 mg alkohol. Ini tuh 5 kali lebih banyak dari batas normal yang diperbolehkan untuk mengemudikan mobil di Inggris. Itu darahnya aja bisa dijual bro. Gila ya. Bisa loh. Jadi narkoba. Jadi narkoba ya? Gila kadarnya udah mengerikan gitu. Tapi nggak berani sih. Nggak berani lah. Nggak berani lah. Yang keenam, kita mau bahas lagi nih. Bas, oke. Nah, tapi balik lagi ke zaman bro lagi. Zaman gua ya. Bukan zaman gua lagi. Zaman gua nih, zaman 19-an ya. Abad ke-19 ya. 19 lagi. Oke, namanya tuh Jim Morrison. Dia tuh lahir pada tanggal pada tahun 1943. Meninggalnya di tambah 27 lah ya. 27 lagi lah ya. Oke, dia tuh terkenal sebagai penulis lirik dan penyanyi utama The Doors. The Doors. Sebuah band yang didirikan sama teman-teman itu pada tahun 1965. Jadi nggak hanya prestasinya juga, si Morrison itu kerap melakukan aksi-aksi kontroversial. Nah, salah satunya pada saat dia tampil di Dinner Key Auditorium, Miami, Amerika. Kenapa tuh mulutnya begitu ngomongin? Keren kan? Dia Inggris-Inggrisan gitu lah bro. Kalau ngomong Inggris harus gitu ngomongin. Nah, dia tuh kok yang kontroversi itu adalah pada saat dia nyanyi, dia tuh gimana yuk? Telanjang dia. Mau gimana nih? Jangan Ya nanti kena sensor lagi. Kena dolar kuning. Ya kontroversi, bayangin loh, ngeband
Ya. Sambil telanjang ya. Telanjang polos ya. Vulgar. Gila. Ya mungkin istilahnya vulgar, tapi kalau Berarti itunya kemana-mana ya? ya dulu lah bro. Ya dan membuat dia itu pada saat dia tampil itu dia harus berusaha dengan yang berwajib loh. Iya, berurusan sama. Karena kan mungkin nggak etis nggak etis lah ya. Di tahun Bugil-bugilan gitu lah. 1971 ya. Terus si Morrison ini tuh meninggal karena serangan jantung yang tampaknya disebabkan lagi oleh overdosis heroin saat dia tuh tinggal di Paris. Balik lagi lingkungan setan, Heroin, narkoba sama bunuh diri mati lah, umur 27 ya. 27 dan ya balik lagi bahwa ya ini semua yang kita ceritakan ini meninggal itu kebetulan umur 27. Kayaknya nggak cocok nih. Kita nggak cocok Cocok ya. Saya lebih baik jadi pembawa acara sih aja. Daripada disuruh joget-joget gitu. Nah, kalau itu kan K-pop ya. K-pop cocok gitu kan joget-joget. Kalau kita gini jangan dulu bro. nggak bisa. Nggak cocok. Tapi lagunya enak kan? Tapi lagunya enak. Menurut gua lagunya enak buat joget. Iya sih, sama sih. Ya. Makanya tadi enak juga sih buat joget. Yang ketujuh ini kita tuh ngebahas yang era gua lagi nih. Ya dia di tahun 2000-an malah. Nah, lagunya kayak tadi tuh, guys. Ding ding dong ding dong ding ding. Kira-kira bisa tahu nggak nih grup musik apa nih? Ya kan? Saya sebut aja ya. Sebut aja. Kim Jong Hyun. Oke. Nah, pasti semua tahu lah. Dia tuh lahir pada 8 April tahun 1990. Berarti dia matinya adalah salah satu mati lagi. Lagi. Saya udah capek bahas matinya. Karena pasti plus 27 lagi. Iya betul. Ya. Berarti era 2000-an ya? Nah, dia tuh salah satu anggota grup K-pop yang terkenal. K-pop ya. Namanya apa nih? Sine ya. Nah. Sine kalau nggak salah sih Sine ya. Dan lagu yang terkenal itu ring ding dong ding dong. Lagunya sih enak, cukup enak. Nah. Ya. Gak nyangka ya, berarti ada satu K-pop juga yang ikut klub 27. Klub 27. Secara Dia kebetulan ya. mati di umur 27 tahun ya. Walaupun ini kan sebuah misteri Betul. yang harus harus pelajari lebih dalam lagi. Jadi itu pada tanggal 18 Desember 2017, si Kim ini tuh mati setelah dia tuh bunuh diri. Bunuh diri. Dengan apa di Korea tuh banyak nonton drakor tuh dia bakar Batu bara sampai dirinya tidak bisa bernapas. Ah, Tapi kalau di Indonesia gue yakin nggak mati bro. Kenapa tuh? Tukang sate. Sate, betul. Emang pernah makan sate pakai batu bara ya? Oh iya salah ya. Maksud gue asapnya bro. Sate kalau asapnya lu lagi tukang sate. Pakai arang. Tahan semua sampai sekarang. Oh iya sih, wangi lagi. Wangi Jadi lagi lapar kan. sih. Nah jadi si sorry guys, kebanyakan ketawa nih jadi serak nih. Nah jadi si Kim ini tuh dia tuh nggak bisa bernafas ya. Dia tuh mati pada umur 27. Si Jong Hyun ini ditemukan tewas tuh tergeletak tidak berdaya di office Di ya. kayak apartemennya gitulah. Apartemen ya. Nah, di daerah Cheongdong Dandong. Ya sih betul. Itu Ya. di bagian selatannya Pasti Seoul, Korea Seoul, Selatan. Pasti Korea Selatan. Selatannya Seoul. Oke, Korea Selatan ya. Mati itu sekitar pada jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. 16.42 16.42 menurut tepatnya. berita ya. Betul. Ya tapi kan ya berarti dia bakarnya mungkin dari pagi atau apa kita nggak tahu. Iya nggak tahu. Mungkin dia lagi barbekyuan, kayak makan terus. Barbecue pakai batu bara ya. Mukanya udah itu. Jadi dia tuh meninggal karena menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Terus dia tuh istilahnya ada pesan terakhir nih dari si Kim Jong Hyun ini tuh dia tuh bilang aku sudah lelah biarkan Gua harus translate pakai bahasa Korea nggak? boleh ya. Oh nggak bisa lah. Aku jadi Itu tapi itu makanya Mandarin bukan? Mandarin ya. Jadi dia tuh nulis gini loh di pesan terakhir itu aku sudah sangat lelah biarkan aku pergi. Katakan bahwa aku sudah bekerja keras. Ini adalah salam terakhirku. Pesan si Jong Hyun kepada kakak perempuan yang namanya pasti depannya Kim lagi. Kim Sodam. King Sodam. Dilansir di never.com. Never.com. Betul. Nah, oke guys, jadi itulah tadi beberapa contoh ya, sekitar ada 7 contoh musisi yang cukup terkenal, bahkan terkenal. Contohnya nggak sampai 27. Jangan sampai 27 bro. Jangan. Sampai jatuh nih kalau 27 ya. Jangan ya. Jadi itulah beberapa nama bintang dunia ya yang meninggal di usia mereka yang ke-27 dan diduga menjadi anggota dari klub 27. Dan yang seremnya lagi nih, gimana? dari 7 yang kita sampaikan ini banyak yang sudah punya firasat. Oh iya ya. Bahwa firasat bahwa dia akan meninggal melalui pesan terakhir dia, quotes betul. dia, Banyak, surat betul. dia ke temannya, Iya, betul. atau ke kakaknya atau keluarganya. Seperti contohnya Amy Winehouse. Yang tadi lah Dia pernah mengatakan bahwa dia pernah hidup dia akan lama lagi nih. Ya, Kurt Cobain juga mengatakan pada teman satu kelasnya bahwa dia akan terkenal tapi akan meninggal di puncak karirnya. Waduh. Gila nggak? Jadi Gila.
Ya mereka udah tahu lah kira-kira. Orang kalau bicara meninggal tuh tabu, bro. Ya betul sih, betul Ya, juga tapi ya. kalau mereka bisa bicara tuh seperti kayak udah tahu gitu. Terus ditambah lagi dengan si Kim Jong Hyun tadi ya, anggota boyband K-pop apa Shine ya. Dan ini sangat mengejutkan publik karena dirinya pernah memakai jaket yang bertuliskan surat wasiat terakhir dari Kurt Cobain. Nah, jadi kayak Kurt Cobain tuh jadi kayak seniornya nih. Kan Nah, udah. mereka jadi kayak satu klub ini Satu, mereka saling ah. kenal, saling tahu gitu. Jadi ya gitulah. Nah, dan yang paling lagi mengejutkannya lagi ada jadi di jasad mereka itu Ketemu apa tuh? pada saat meninggal ditemukan korek api berwarna putih. Oh. Hampir semuanya loh. Di Jimi Hendrix ada. Oke. Di Kurt Cobain ada. Di Jim Morrison tuh ada Jadi korek api putih. ada korek api putih ya di Jadi jasad kayak mereka. ritual. Oh, Kalau menurut saya. betul juga. Tapi ya. gimana menurut Seeker Family nih? Nah, gimana menurut kalian nih, Seeker Family? Apakah ini kebetulan? Atau memang benar-benar ada nih Klub 27? Komen di bawah ya. Pesan kehidupan dari cerita ini adalah untuk menuju sukses, janganlah kita mencari jalan pintas. Teruslah berusaha dengan segenap tenaga dan juga selalu berdoa. Terus apa lagi? Mau Ya kita kasih pesan juga apa? harus berpikir positif thinking. Jangan Jangan segala sesuatu mau instan lah. Saya percaya Seeker TV juga sedang naik daun nih. Ya kan? Aduh, amin, amin, amin. Ya kita Ini berdoa karena Seeker Family supaya ya, dukungan Seeker Seeker Family Family. selalu mendukung channel ini. Ya kita bukan artis, bukan apalah. Kita Ya, mencoba menghibur dan memberi informasi lah. Betul, betul. Pokoknya intinya tuh kita harus bersyukur lah dengan Bersyukur apa yang ya, kita bersyukur punya ya. lah. Ya kan? Terus udah gitu ada pepatah juga nih yang mengatakan kalau harta dan sukses yang cepat diperoleh juga akan cepat hilangnya. Tetapi harta dan kesuksesan yang dicapai sedikit demi sedikit akan bertahan lama. Gitu guys. Oke, segitu dulu cerita dari kita berdua. Dari kita Ya, berdua, ya. maafin kalau ada salah-salah, kekonyolan-kekonyolan yang ada. Tujuan kita hanya untuk menghibur. Kalau memang Seeker Family suka dengan video ini, silakan like, share, komen, tentunya juga subscribe. Subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita Seeker. selanjutnya.